Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Safaria selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Srifani Nurismila, mahasiswi Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kegawat daruratan pada kasus trauma dada. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersiernya pada kasus trauma dada. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada trauma dada, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pencegahan primer, sekunder, dan tersier secara sekilas. Nah, sebelumnya untuk pencegahan primer itu merupakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir atau mencegah perkembangan penyakit atau kecacatan yang terjadi pada individu. Nah, itu untuk penjelasan primer. Nah, kita masuk kepada pencegahan sekunder. Apa sih pencegahan sekunder? Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadinya komplikasi. Selain itu, pencegahan sekunder juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dan kecacatan sebelum penyakit tersebut semakin parah. Nah, lanjut kepada pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak penyakit yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisir komplikasi dan juga meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit. Nah, mungkin itu penjelasan dari upaya pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier secara umum. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai materi trauma dada. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai upaya pencegahan pada trauma dada, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai trauma dada. Trauma dada atau bisa juga disebut trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari kapung toraks yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul, dapat menyebabkan gawat toraks akut. Trauma toraks diklasifikasikan dengan trauma tumpul dan juga tembus. Nah, trauma dada tadi sudah dijelaskan definisinya. Nah, sekarang trauma dada itu ada apa aja sih? Nah, trauma dada itu bisa disebabkan oleh trauma tumpul ataupun trauma tajam. Trauma tumpul dapat menyebabkan kondisi rongga dada tidak stabil. Trauma yang dialami korban bisa beragam, mulai dari luka hingga retaknya tulang rusuk. Kondisi ini rentan terjadi dalam kecelakaan bermotor. Selain itu, trauma toraks juga bisa muncul sebagai konsekuensi dari kompresi dada atau prosedur CPR. Tak hanya hantaman keras, penetrasi objek seperti pisau dan peluru juga bisa mengakibatkan trauma toraks. Trauma pada toraks bisa menyebabkan tamponen jantung, pneumotoraks, hematoraks, fraktur koste, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi trauma dada, yaitu dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Upaya pencegahan primer yang dilakukan perawat untuk pencegahan primer meliputi penyuluhan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan juga lembaga sosial lainnya. Program penyuluhan diarahkan ke penggunaan helm saat mengemudi kendaraan bermotor ataupun kiat-kiat dalam mengemudikan kendaraan, baik mobil, motor, ataupun sebagainya, atau bisa juga dengan memasang spanduk ataupun banner yang menarik
di setiap ruas jalan yang memang itu banyak dilalui oleh pengemudi gitu, oleh masyarakat luas gitu. Nah, contohnya itu banner yang menarik itu seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, seperti itu mungkin banner-banner yang menarik dan dapat sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga keselamatannya dalam berkendara. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yang dapat dilakukan yaitu yang pertama tindakan untuk mengeluarkan cairan yang masif lewat chest tube. Lalu bebaskan jalan nafas dengan mengatur posisi mandibula yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Nah, yang bisa dilakukan pada upaya pencegahan tersier yaitu pemberian terapi, antibiotika, analgetika, ekspektoran, pemberian oksigen, torakotomi, WSD untuk hematotoraks, chest tube atau drainase udara untuk pneumotoraks. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Itu kalau misalnya belum terjadi nih teman-teman. Nah, gimana sih kalau misalnya si trauma dadanya ini sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada penanganan pertamanya. Apa aja sih penanganan pertama pada kasus trauma dada? Nah, yang pertama yaitu memastikan potensi jalan nafas atau airway. Nah, yaitu dengan membersihkan obstruksi jalan nafas seperti jika ada benda asing, muntahan, sekret, gigi, darah ataupun benda asing lainnya gitu yang menyebabkan obstruksi jalan nafas itu dibersihkan. Lalu buka jalan nafas dengan teknik jaw thrust. Nah, yang kedua yaitu pernafasan atau breathing. Yaitu berikan oksigen tambahan melalui non-rebreathing mask atau pipa endotracheal. Bantu ventilasi menggunakan bag valve mask atau ventilator mekanik. Tutup luka terbuka pada kasus open pneumotoraks. Masukkan chest tube pada kasus pneumotoraks dan hematoraks. Ambil sampel darah arteri untuk analisis gas darah. Nah, yang ketiga yaitu ada sirkulasi atau circulation, yaitu memasukkan 2 jarum besar kateter intravena, masukkan cairan infus hangat, transfusi komponen darah jika diperlukan, lakukan perikardiosintesis untuk kondisi temponer jantung, lakukan kompresi dada jika terjadi henti jantung, lakukan torakotomi darurat dan kompresi internal pada jantung pada kasus penetrating trauma arrest. Nah, yang keempat yaitu ada disability. Nah, disability ini yaitu lakukan stabilisasi tulang belakang dan juga radiografi tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaannya. Di sini ada beberapa pelaksanaan, yaitu berusaha menstabilkan tanda-tanda vital dengan yang pertama yaitu mempertahankan saluran nafas yang paten dengan pemberian oksigen, mengontrol tekanan darah berdasarkan kondisi pasien, pemasangan infus, pemeriksaan kesadaran. Jika dalam keadaan gawat darurat dapat dilakukan mesej jantung. Dalam keadaan stabil dapat dilakukan pemeriksaan radiologi seperti fototoraks. Nah, yang terakhir yaitu ada pemulihan dari cedera setelah trauma dada. Perlu diingat bahwa risiko dari trauma toraks bisa berlaku hingga jangka panjang. Masalah yang mungkin muncul seperti nyeri dada, bentuk dada tidak simetris, nafas tersengal-sengal setelah beraktivitas,
Nah, pada beberapa kasus ada juga individu yang fungsi paru-parunya kembali normal meski bentuk dada masih tidak simetris. Umumnya perlu waktu 6 bulan hingga hal ini terwujud. Lamanya pemulihan sangat bergantung pada jenis, lokasi, dan adanya komplikasi dari cedera yang dialami. Orang-orang yang cederanya tidak terlalu parah bisa sembuh seperti sedia kala dalam waktu 6 bulan. Namun jika cederanya lebih signifikan, bisa memerlukan waktu 12 bulan untuk dia dapat kembali pulih seperti sedia kala. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dari saya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin boleh teman-teman koreksi jika ada kesalahan ataupun bisa mengirimkan kritik dan saran kepada saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.